survival tuh bisa terjadi pada siapa saja, termasuk saya, Kang Bonggeng pernah mengalaminya. Kapan saja dan di mana saja. Berkegiatan di luar ruang bukan lagi kegiatan yang langka. Saat ini, semua orang bisa melakukannya. Selain fisik dan mental, tentunya kita harus mempunyai pengetahuan tentang teknik hidup di alam terbuka. Nah, kali ini saya ditemani oleh Wak Bongkeng dan juga Kang Os yang akan berkegiatan di luar ruang untuk mengenal dan belajar lebih jauh tentang teknik hidup di alam terbuka. Oke. Mohon dulu, mohon. Kita sempat memperhatikan nggak tadi? Kita melewati hutan apa? Pinus. Kita lihat lagi, apakah pohonnya bermacam-macam? Enggak, sama. Sama, sejenis ya. Berarti itu ciri-ciri hutan yang ditanam oleh manusia. Kan begitu kan? Jadi kalau pinus semua. Rata-rata biasanya berjarak tanam sama. Jarak tanam bisa 4 meter semua. Ini juga sama semua. Jadi kalau kita sudah melewati hutan tersebut, berarti kita sudah mendekati pemukiman. Tapi sebelum yakin ketemu kampung, jangan dulu bergembira. Oke. Yakinin dulu, pastikan dulu baru. Siap. Agar tidak lengah. Tidak lengah, tetap waspada. Jangan terlalu bergembira. Oke. Mengakak. Jadi, ketika sudah menemui hutan homogen, artinya sudah mendekati pemukiman. Namun, kita harus tetap waspada sampai benar-benar bertemu dengan pemukiman. Wak, kita duduk dulu di situ, Wak. Oke, siap. Ya, istirahat ya. Gambar yang benar. Kebetulan ada bambu, kita duduk dulu. Oke, Pak. Aduh. Wak, sebenarnya saya mau tanya nih Wak, kebetulan mumpung ada Wak. Ini kan sering kali kita melihat di berita itu bahwa semakin sering rupanya frekuensi terjadinya kecelakaan di gunung. Ini agar kawan-kawan Egerian juga mengerti gimana sih caranya kita mempersiapkan diri sebelum mempersiapkan kegiatan di alam terbuka agar kecelakaan itu dapat terhindari. Oh iya, akhir-akhir ini memang banyak kecelakaan terjadi ya di gunung. Kalau saya lihat itu mereka banyak yang tidak mengerti tentang teknik hidup yang terbuka. Jadi dia bermodalkan keberanian pergi mendaki gunung tanpa pembekalan tentang masalah kematangan teknik hidup di alam terbuka itu. Khususnya mengenai survival. Nah, untuk hal itu mungkin yang kita harus himbau teman-teman pencinta alam, khususnya ya para pemula, sebelum kita memulai melakukan pendakian ya harus berbekal pengetahuan teknik hidup dalam terbuka dulu gitu. Ini kan kurang lebih penyebabnya apakah? Nah, penyebabnya itu sebetulnya ada 2 faktor yang bahaya, yaitu kalau berkegiatan di alam terbuka itu yaitu subjek dan objek, atau istilahnya subjective danger dan objective danger. Itu akan datang dari kalau subjective danger itu akan datang dari diri kita sendiri karena sifatnya yang bersifat lalai ya. Kedua dari objek itu sendiri, jadi objek dari alam itu sendiri. Ya kalau subjek danger mungkin Di ini yang kan mungkin dia lalai menganalisa bahaya, terlalu menganggap remeh mungkin. Wah, disamakan dengan di kota kayak gitu.
atau kurangnya Dikatakan banyak ya. kurangnya persiapan termasuk subjective danger. Salah. Jadi di dalam pengetahuan tentang kegiatan dalam darat terbuka ini, ya itu sangat banyak kali. Di antaranya misalnya survival, juga manajemen ekspedisinya itu sendiri. Jadi mereka tidak tahu harus menyiapkan seperti apa kalau untuk mendaki gunung yang akan dihadapi itu. Kalau objective danger cenderung faktor eksternal berarti ya, cuaca atau mungkin tiba-tiba terjadi perubahan apa di alamnya berarti. Ya, itu akan datang dari objeknya, jadi alam itu sendiri ya. Nah, itu harus diwaspadai gitu. Terus Kang ini Kang ya, survival itu bisa terjadi pada siapa saja, termasuk saya Kang Bonggeng pernah mengalami. Kapan saja dan di mana saja. Jadi kita harus bersiap. Selalu waspada. Ya, pada hal-hal kecil juga bisa jadi penyebab. Ya betul. Jadi survival itu kan bisa terjadi di mana saja. Ya. Dalam kondisi darurat, ya itu namanya survival. Jadi untuk bertahan hidup, ya itu namanya survival. Jadi sebenarnya Wak sama Kang Os, jika kita sudah berada, ibaratnya harus berada pada kondisi survival, harus survive, maka baiknya itu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah apa yang sudah didapat dari pengetahuan teknik kehidupan terbuka, khususnya survival itu sendiri. Jadi yang harus dilakukan awal pada saat kondisi darurat seperti itu mengenai masa perlindungan, jadi membuat perlindungan ya, shelter, terus air, api, membuat api ya, perapian, dan makanan. Jadi mengenali tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan di hutan itu apa aja sih. Gitu. Kalau mungkin cedera tumbuh-tumbuhan juga kan ada tumbuh-tumbuhan obat-obatan. Jadi hal itu yang harus kamu pelajari dulu. Jadi harus terampil malahnya. Terus ya itu. Kalau tidak salah Kang ya, semakin cepat seseorang menyadari masuk ke dalam kondisi tersebut, akan semakin besar dia akan keluar dari kondisi survival. Ya, jadi kayak cepat menjadi berikan tanda-tanda komunikasi dan komunikasi. Sinyal komunikasi. Nah dari api kan bisa kita bikin sinyal ya, memperbesar asap, ketebalan asap untuk bisa dikenali oleh orang lain, gitu. Khususnya tim pencari kalau kita persiapkan. Artinya berarti jika kita berada dalam kondisi harus survive, yang pertama harus kita lakukan adalah segera sadar dulu, kita cepat tanggap menyadari bahwa kita berada dalam kondisi harus segera keluar. Yang harus didasarinya adalah dengan tetap tenang, tidak panik. Dari pengetahuan yang kita punya, kita mampu mengolah kondisi survival ini tetap bertahan hidup dengan cara yang lebih efektif. Oke. Kalau demikian, kamu harus mulai sekarang harus berlatih. Nanti saya titipkan sama Kang Os sebagai ahlinya dalam hal itu. Ya. Belajar agar kemanapun kita pergi bisa selamat kembali pulang ke rumah. Baik Guru. Siap Kang. Yuk kita berangkat lagi. Kita lanjut. Pada dasarnya semua perjalanan mengandung dan mengundang bahaya. Tetapi dengan bahaya tersebut bukan berarti harus diam. Lengkapi diri kita dengan pengetahuan dan perlengkapan. Satu hal lagi, kemauan untuk bertahan hidup.